Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kecekungan fungsi trigonometri di kelas 12 program MIPA. Menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri. Kecekungan fungsi trigonometri bisa ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan grafik fungsi trigonometri, dan yang kedua bisa menggunakan yaitu dengan cara mencari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi trigonometri tersebut. Baik, untuk menentukan kecekungan fungsi trigonometri perlu dipahami bahwa kecekungan itu ada dua, yaitu cekung ke bawah dan cekung ke atas. Seperti apa yang cekung ke bawah? Cekung ke bawah itu seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini, kalau kita menggunakan gambar, nah ini disebut dengan cekung ke bawah. Kemudian kalau gambarnya seperti ini, maka ini disebut dengan cekung ke atas. Baik. Cara dua, yaitu menentukan kecekungan fungsi trigonometri dengan cara perhitungan menggunakan turunan pertama dan turunan kedua. Kita perhatikan bahwa di tabel ini ada informasi mengenai bagaimana dia dikatakan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kecekungan kurva fungsi efek, jika f aksennya itu naik, kemudian f aksen 2 kali itu positif, maka dia dikatakan dengan cekung ke atas. Kemudian kalau fungsinya turunan pertamanya adalah turun, kemudian turunan keduanya adalah bernilai negatif, maka dia bisa dikatakan sebagai cekung ke bawah. Sebagai contoh, perhatikan di sini. Tentukan kecekungan fungsi fx sama dengan 3 sin x dalam interval 0 sampai 360. Syarat menentukan kecekungan yaitu turunan pertama dan keduanya harus bernilai 0. Syarat yang pertama, f aksen x sama dengan 0, maka 3 sin x kita turunkan menjadi 3 cos x. 3 cos x-nya karena syaratnya adalah 0, maka 3 cos x sama dengan 0. Cos yang bernilai 0 itu adalah cos 90. Sehingga di sini kita mendapatkan dua buah rumus, yaitu di kuadran 1 dan di kuadran 2. Berdasarkan rumus, kita lihat bahwa x sama dengan 90 ditambah k 360, dan yang kedua adalah x sama dengan min 90 ditambah k kali 360. Kemudian dengan uji k, kita akan dapatkan bahwasanya x-nya adalah 90, ini masuk dalam interval, dan yang 460 tidak masuk ke dalam interval. Untuk yang di kuadran keempat, uji k-nya kita dapatkan min 90, ini tidak masuk ke dalam interval, yaitu kalau kita uji k-nya sama dengan 0, kemudian untuk k-nya sama dengan 1, kita dapatkan 270, ini masuk ke dalam interval. Sehingga kita dapatkan dari fx sama dengan f aksen x sama dengan 0, kita dapatkan nilainya adalah 90 dan 270. Kemudian syarat yang kedua, f aksen 2 kali atau turunan kedua sama dengan 0. Turunan pertama tadi 3 cos x, maka kita akan turunkan lagi menjadi min 3 sin x. Karena syaratnya adalah sama dengan 0, maka min 3 sin x itu sama dengan 0, atau sin x sama dengan sin 0. Maka di sini berdasarkan rumus kita dapatkan di kuadran 1, yaitu x sama dengan 0 ditambah k 360, dan di kuadran ketiga x sama dengan 180 ditambah dengan k 360. Kemudian kita akan uji k. Setelah kita uji k untuk kuadran yang pertama, kita dapatkan x-nya 0, kemudian yang kedua x-nya adalah 360. Dua-duanya masuk ke dalam interval. Kemudian di kuadran ketiga kita akan uji k-nya. Untuk k0 kita dapatkan 180, kemudian untuk k sama dengan 1 kita dapatkan 540. Ini tidak masuk ke dalam interval. Sehingga yang masuk ke dalam interval itu ada 3, yaitu 0, 180, dan 360 untuk turunan kedua sama dengan 0. Sehingga dari apa yang sudah kita dapatkan, 0 sampai 180, kemudian 360, ini kita
kita dapatkan dua interval, yaitu 0 sampai 180 dan yang kedua adalah 180 sampai 360. Nah, seperti ini. Baik, untuk yang pertama 0 sampai 180 kita akan uji daerahnya masing-masing apakah nilainya menunjukkan kecekungan atau tidak. Perhatikan, uji f aksen x. Karena f aksen x 3 cos x, maka kita masukkan nilainya adalah f0, kemudian f aksen 0, f aksen 90, dan f aksen 180. Dia menilai 3, 0, dan min 3. Maka di sini nilainya positif, 0, kemudian negatif. Ini untuk uji turunan pertama. Maka nilainya adalah uji turunan pertama dia f aksennya adalah turun. Kenapa turun? Karena di sini ada 3, 0, kemudian min 3. Kemudian untuk uji turunan kedua kita masukkan 0, 190, dan 180 ke dalam turunan kedua. Maka kita peroleh nilainya adalah 0, min 3, kemudian 0. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa turunan keduanya adalah bernilai negatif. Sehingga dapat kita simpulkan dari gambar kita bisa lihat di sini turunan pertamanya bernilai 0, bernilai positif, 0, negatif, ini turun. Kemudian turunan keduanya adalah 0, negatif, kemudian 0. Ini kita simpulkan sebagai bernilai negatif. Nah, dari informasi di atas kita dapat simpulkan bahwa karena f aksennya turun dan f aksen dua kalinya adalah negatif, atau turunan pertamanya turun dan turunan keduanya negatif, maka fx pada interval 0 sampai 180 dia cekung ke bawah. Untuk yang kedua, kita akan uji untuk interval 180 sampai 360. Seperti cara yang di awal, kita akan masukkan 180, 270, dan 360 ke dalam fungsi turunan pertamanya. Maka kita akan dapat min 3, 0, 3. Maka di sini kita katakan bahwa turunan pertamanya adalah naik dari negatif 0 kemudian positif 3. Dia akan bernilai negatif. Kemudian untuk uji turunan kedua, karena turunan keduanya adalah min 3 sin x, maka kita substitusi angka 180, 270, dan 360-nya ke dalam fungsi turunan keduanya. Di sini kita dapatkan nilainya adalah 0, 3, dan 0. Maka di sini kita simpulkan sebagai positif. Turunan keduanya itu bernilai lebih dari 0 atau positif. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Kita lihat dari gambar garis bilangannya, turunan pertamanya itu naik, kemudian turunan keduanya dia bernilai positif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya karena f aksennya naik dan turunan keduanya positif, maka pada interval 180 sampai 360 fungsi fx cekung ke atas. Baik, kita simpulkan dari awal. Jadi pada interval 0 sampai 180 dia cekung ke bawah, dan pada interval 180 sampai 360 fungsi fx itu cekung ke atas. Demikian paparan saya dalam video ini. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.